ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bergerak dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Lulu Firdausi yang akan memandu jalannya acara Halal Bihalal Forsima pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, karena kita kan di sini halal bihalal nih, pasti dalam rangka halal bihalal. Biasanya kita maaf-maafan kan ya, tapi hari ini kita halal bihalalnya dalam keadaan online gitu ya teman-teman. Nah, tema halal bihalal kali ini yaitu ada apa dengan cinta, yang akan membahas tentang kiat-kiat menjadi keluarga Qur'ani yang akan diisi oleh Ustadz Hendra Wijaya dan juga sang istri nih, Ibu Khitam Hamidah. Nah, pada kesempatan mentoring akbar kemarin, Ustadz Hendra Wijaya juga sudah sempat mengisi di acara Forsima, dan kali ini kita juga akan diisi kembali oleh Ustadz Hendra yang luar biasa, dan juga kali ini akan ada sesuatu yang spesial, yaitu Ustadz Hendra ini tidak sendiri tapi mengajak istrinya juga nih yang merupakan seorang asli Palestina ya, asli Gaza gitu teman-teman. Dan nanti akan ngebahas bagaimana sih cara membangun keluarga yang Qur'ani gitu, dan juga mungkin beberapa kiat-kiat tentang membangun cinta juga kali ya. Nah teman-teman, pada kali ini langsung saja kita buka acara pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya akan dibacakan tilawah oleh Ketua Divisi Syiar dari Forsima, yaitu Saudara Alwi Benatar. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Afwan, suaranya udah kedengaran belum ya? Halo? Udah, Kak. Sudah. Kedengaran? Oke, jelas ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan falamma nabba'at bihi wa أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه
طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Kak Alwi Binatar yang telah membacakan. Nah, teman-teman, sebelumnya nih saya mengingatkan untuk teman-teman membaca terlebih dahulu ya tata tertib yang sudah di-share di grup untuk kelangsungan acara hari ini. Jadi jangan lupa teman-teman baca dan ingat kembali tata tertibnya. Lalu juga teman-teman ajak lagi nih teman-temannya yang belum join untuk segera join karena ini Ustadz Hendra dan istri sudah berada di Zoom nih ya, bisa kita lihat. Ya, jadi mungkin acara sebentar lagi akan segera dimulai, jadi teman-teman ajakin lagi teman-temannya yang belum join. Nah, sebelumnya mau nanya-nanya nih teman-teman, katanya ada yang dari luar Bekasi dan luar Jabodetabek, ini paling jauh dari mana nih kira-kira? Bogor, Kak. Dari mana? Dari Bogor ya? Karyo dari Bogor ya? Bogor, masih di Bogor. Masih di Bogor. Mau tanya-tanya boleh nggak nih, Kak? Kemarin lebarannya di Bogor gimana tuh, Kak? Sholat di masjid kah atau gimana? Masih di rumah, Kak. Oh, di rumah. Belum pulang kampung ke Bekasi. Kampungnya ke Bekasi ya? Oh, tapi di sana kalau di Bogor keadaannya kemarin gimana, Kak? Lebaran. Aman sih, Kak. Alhamdulillah. Aman. Tapi sholatnya di rumah masing-masing ya? Ya, di rumah. Ada yang di lapangan sih. Oh, ada juga di lapangan. Oke. Tahun ini rada beda gitu ya, Kak? Jadi nggak silaturahim ke keluarga ya? Iya, karena masih PSBB ya. Oke, makasih Kak Rio. Kalau yang dari Bekasi nih, ada nggak coba perwakilan yang dari Bekasi siapa ya? Kak Nadia Rahmi, Kak Nadia Rahmi dari mana nih? Halo? Adakah suaranya? Nggak ada suaranya nih. Oke, lanjut aja deh. Nah, teman-teman, diingetin juga nih, nanti kita bakal ada kuis. Jadi, teman-teman sebisa mungkin mencerna kembali nih tentang acara ini, Labial Forsima, juga memperhatikan dengan baik
nanti selama berlangsungnya acara, karena di akhir kita akan ada kuis dan hadiahnya itu sangat menarik teman-teman. Hadiahnya adalah MOOC ajaib Forsima. Nah, jadi teman-teman pastikan berada di acara juga sampai akhir ya. Nah, langsung aja nih kita masuk ke acara intinya, yaitu talk show bersama Ustadz Hendra dan istri. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memimpin jalannya acara hari ini. Boleh di-share screen CV moderatornya. Kali ini ada spesial juga nih teman-teman, karena moderatornya ini ada 2 orang. Yang pertama ada Kak Furqon Hanif. Kak Furqon ini lahir di Bekasi 1 Mei 98. Moto hidupnya apa nih Mas? Kul maqadarullah khair. Nah, profilnya ini dia berusia 22 tahun yang saat ini sebagai mahasiswa di salah satu sekolah tinggi Islam di daerah Bekasi. Alamatnya di Jalan Kemangsari, Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi. Ada emailnya furqonnhf@gmail.com. Lalu aktivitasnya juga sebagai guru sekolah di Sidkia Islam Junior High School, dan juga guru ngaji dan juga guru nasyid. Lalu dari riwayat organisasinya ini, beliau pernah menjadi ketua IPDHI, Ikatan Pelajar Darul Hikmah. Lalu saat ini juga masih menjabat sebagai ketua Forsima, Forum Satu Remaja Nasyid Bekasi. Langsung aja kita lihat prestasinya juga banyak sekali ya teman-teman. Lomba azan, lomba nasyid, lomba apalagi MTQ ya, kebanyakan nasyid ya, nasyid dan MTQ. Luar biasa. Lanjut ke moderator kedua, yaitu Kak Gita Fatmawati, lahir di Bekasi 12 Juni 98. Pendidikannya ini pernah di Universitas Islam 45 Bekasi ya, dari 2016 hingga sekarang. Lanjut, pengalaman organisasinya, ini pernah menjadi Korwat Divisi Pendidikan Remaja Uswatun Hasanah Jakarta, pernah menjadi Wakil Koordinator Akhwat Departemen Humas dan Media LDK Unisma Bekasi, lalu juga Korwat PSDM, Dai Muda, dan juga menjadi relawan pendidikan komunitas anak-anak jalanan, dan saat ini Islami Kabasa 2016 hingga sekarang, dan juga Korwat Remaja Uswatun Hasanah Kota Bekasi. Wah, luar biasa nih, Kak Gita ini selalu menjadi korwatnya. Lalu ada prestasinya juga nih teman-teman, pernah menjuarai lomba pidato bahasa, lomba puisi, lomba karya tulis ilmiah, lalu ada juga lomba debat bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga mendapat beasiswa Fulbright Basnas. Jadi mungkin Kak Gita ini passion di bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, itu dia profil profil moderator kita yang akan memimpin jalannya acara hari ini. Langsung saja kita serahkan kepada moderator. Saya persilakan Kak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas sebelumnya? Jelas, ya. Jelas Kak, jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Oke, sabahul khair teman-teman semua. Saya Gita Fatmawati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa dalam acara halal bihal pada pagi hari ini dengan pemateri-pemateri yang luar biasa gitu ya. Sebelumnya saya akan membacakan CV pemateri pada hari ini. Silakan Kak. Materi yang pertama ada Ustadz Hendra Wijaya. Beliau lahir di Ketapang 24 Maret 1986. Beliau asal Pandeglang, Banten. Orang tua Muhammad Amin, kediaman di Pondok Gede, status sudah menikah. Next Kak. Pendidikan beliau
SD Muhammadiyah 49 Jakarta, SMP 1 Jadasari, Ponpes Wali Songo Ngabar Ponorogo, Mahad Ali An-Nuaimi for Dakwah and Islamic Studies di Jakarta, STAI Al-Qudwah Fakultas Pendidikan Islam Depok, dan yang terakhir S2 di Universitas Al-Azhar Fakultas Psikologi Islam Mesir. Pendidikan non formal beliau Ponpes Tarbiyatul Aulad, studi Akidah dan Ilmu Alat Bahasa Arab di Pandeglang, Banten. Lalu Ponpes Miftahun Najah, fokus studi Akhlak dan Bahasa Arab, Bogor. Dan Ponpes Baitul Quran Depok, fokus studi Tahfidz dan Ilmu Al-Quran. Pengalaman organisasi beliau, OSIS dan Pramuka, PDPII, BEM An-Nuaimi, Divisi Bahasa Tarbiyah dan Kerohanian untuk 2 periode, Persatuan BEM Jakarta Selatan, Proklub, MPA, KMB Mesir 2 periode. Keahlian dan sertifikat beliau. Keahlian beliau hafal Al-Quran sejak tahun 2008 di Baitul Quran Depok. Sanad Al-Quran di Qiraat Hafs, Wars, Kisai dan Abu Haris. Berbagai sertifikat perlombaan juara bahasa Arab, berbagai sertifikat mengisi kajian, kemampuan berbahasa Arab, Inggris, Mesir, Prancis, chef dan pengobatan nabawi. Lewat pekerjaan dan dakwah, wah Masya Allah ini. Pekerjaan beliau, dosen pembantu di STAI An-Nuaimi, Jakarta 2007, sekretaris di Yayasan Islah Bina Umat Kuwait, Cabang Jakarta 2008, pengajar Tahfidz dan Ulum Syariah di Ponpes Baitul Quran Depok 2008 sampai 2010, penerjemah video berbahasa Arab, tenaga musiman haji dari unsur mahasiswa di Saudi Arabia, relawan kepalestinaan di Gaza 2017 sampai 2018, program internasional Dai Goes to Netherlands 2019, Dai Ambassador Dompet Duafa ke Jepang, Masya Allah. Penanggung jawab kurikulum di Yayasan Azhari Indonesia 2019 sampai sekarang, lalu LPPDI Pro 2019 sampai sekarang, trainer kepalestinaan 2019 sampai sekarang, trainer penghafal Al-Quran metode Gaza 2019 sampai sekarang. Nah, selanjutnya biografi pemateri kita yang kedua. Beliau adalah Ustadzah Khitam Muhammad Abdul Hafiz Hamida, asli Gaza, lahir 12 Agustus 92, asal Gaza, Palestina, orang tua Muhammad Abdul Hafiz, status sudah menikah. Beliau adalah istri dari Ustadz Hendri. Next, Kak. Pendidikan formal beliau, SD Mustarokah, Gaza, Palestina, SMP Jim, Gaza, Palestina, Madrasah Aliyah Mamduha, Gaza, Palestina, Sarjana S1 Islamic University of Gaza, Gaza, Palestina, tahun 2014. Next, Kak. Keahlian dan sertifikat. Beliau hafal Al-Quran 30 juz. Yang kedua kependidikan, yang ketiga wawasan alam Islami dan kepalestinaan, 4 bahasa Arab dan Inggris, kelima trainer kepalestinaan, yang terakhir trainer menghafal Al-Quran metode Gaza. Next. Oke. Demikian CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk mensingkat waktu, pasti teman-teman sudah tidak sabar ingin bersua dengan pemateri kita dan ingin berbincang-bincang, ingin menggarap ilmunya, mengharap berkah ilmunya dari pemateri kita. Kepada Ustadz Hendra Wijaya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rekan-rekan yang ada di Bekasi atau di luar Bekasi, ya,
Semoga silaturahim ini tidak putus di sini saja. Mudah-mudahan di kedepan hari kita bisa silaturahim kembali, ya. Dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan mencoba berdiskusi, ya, bagaimana cara membangun atau membentuk keluarga Islami yang Qur'ani, ya. Di sini tentunya dari pengalaman pribadi saya secara pribadi dan pengalaman istri saya, bagaimana kita di awal menikah sampai sekarang mencoba menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sentral daripada kehidupan kita. Sebelumnya sampai jam berapa kita dikasih waktu, Mbak Gita? Sampai jam berapa? Halo, sampai jam berapa? Sampai jam 11.15, Ustaz. Jam 11.15. Oke. 11.15, Ustaz. Oke, Ya. setengah jam kita akan menyampaikan pengalaman kita, ya. 15 menit tanya jawab, ya. Jam 11 kita tanya jawab, ya. Berarti setengah jam lagi. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini Ustazah Hitam atau istri saya akan menyampaikan pengalaman beliau, ya. Pengalaman beliau dengan Al-Qur'an, pengalaman beliau bagaimana setelah menikah dengan Al-Qur'an, ya. Kepada Ustazah Hitam, falyatafaddal ilaihi mashkura. Khibrah an Qur'an hayatna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa nerjemahin di sini selain saya? Insya Allah bisa, Ustaz. Furqan, Zat. Insya Allah, Ustaz, sedikit-sedikit. Furqan dan Kak Gita. Mau perlu diterjemahin atau tidak? Perlu, Ustaz. Perlu, oh gitu. Ya, tafadhal. La bidun. Ana nabitarjim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu subhanahu ja'ala kitabahu lil mu'minina huda wa usalli ala man ju'ila al-Qur'ana rabi'a qalbihi wa nura sadrihi thumma ihtada. Amma ba'd. الحديث عن القرآن العظيم حديث عظيم لأنه حديث عن كتاب عظيم وما كتبت عن القرآن يوما إلا استمع لي أمران الفرح والخجل فأفرح لأني أتحدث عن كلام الله أخجل لأن مثلي يتحدث عن كلام الله ولكن أحمده عز وجل أن أذن لمثلي أن يتكلم عن كلامه ولو أراد المرء أن يسحب في الحديث عن كلام الله لأفني العمر ولم ينتهي بعد ولكن لعلي أتكلم عن كيف يتأثر المسلم بالقرآن الكريم خصوصا وأن المسلمين يقبلون على القرآن الكريم في أيام شهر رمضان. Jadi Ustazah kita menyampaikan pertama setelah mengucapkan salam, yang kedua menyampaikan bahwa beliau akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan Al-Quran, ya. Di sini beliau mendapatkan 2 perasaan ketika menyampaikan tentang Al-Quran. Yang pertama bahagia, ya, atau senang. Yang kedua malu juga, ya, menyampaikan Al-Quran. Kenapa bahagia atau senang? Karena yang disampaikan adalah Al-Quran, ya. Sebagaimana kita ketahui, adik-adik, ya, dimanapun berada, bahwa Al-Quran adalah petunjuk kita, bahwa Al-Quran adalah menjadi pedoman kita, ya, dalam kehidupan ini, ya. Kalau hidup kita ingin sukses, hidup kita ingin bahagia, hidup kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita baca, kita pelajari. Yang kedua, Ustazah Hitam malu, ya. Malunya kenapa? Malunya tentunya kita pun belum sempurna dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Akan tetapi kita berusaha untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran tersebut dalam kehidupan kita, dalam berkeluarga, dalam kehidupan sosial masyarakat. Yang tentunya di sini adik-adik, ya, baik dimanapun berada, berusaha menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan, ya, akan tetapi diaplikasikan dalam kehidupan secara individu, ya.
kehidupan secara berkeluarga karena Al-Quran ini adalah sumber atau hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. لو نظرنا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتلو القرآن ويسمعه من غيره، وكان من ورائه أبو بكر وعمر، كانت تسمع أصوات بكائهم وراء الكتب. ما الذي يجعلهم يبكون وهم من رجال الأمطار؟ فالبكاء ترجمة حقيقية لتأثر القلب بالعيش الحقيقي مع القرآن. Jadi beliau mengatakan, Ustazah Hitam, bahwa Al-Quran ini yang menjadikan hati para sahabat dahulu kala menjadi sejuk, ya, dan menjadi fleksibel. Bayangkan bagaimana seorang Abu Bakar menangis, ya, seorang Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lainnya menangis karena terpengaruh, karena tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ketika mereka tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, tentunya mereka menjadikan Al-Quran tersebut sesuatu yang sakral, ya. Dan di sini bagaimana kita pada zaman sekarang, kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagaimana para sahabat memposisikan Al-Quran, ya. Al-Quran itu sesuatu yang sakral, Al-Quran itu membuat kita termotivasi, Al-Quran itu membuat kita tersenyum, Al-Quran itu membuat kita optimis, dan Al-Quran adalah sumber segala kehidupan kita, sumber daripada inspirasi kita, yang mudah-mudahan dengan menjadikan inspirasi Al-Quran tersebut, kita sebagaimana para sahabat dahulu kala. دعونا أنتقل إلى تجربتي في حفظ القرآن. ما هي الظروف التي مريت فيها؟ ما هي الأمور التي عشتها مع حفظ القرآن الكريم؟ أولا أحمد الله سبحانه وتعالى أن من علي أن حفظت كتاب الله العظيم، وذلك بداية فضل من الله سبحانه وتعالى، والفضل أيضا يعود إلى زوجي يشجعه الدائم، وإلى الآن يشجعني حتى أكمل مسيرتي في مراجعة القرآن الكريم. أنا أنتقل إلى بداية زواجي. كيف عشت في مراحل حفظ القرآن الكريم. بداية قبل زواجي كنت أحفظ 15 جزءا. هذه 15 جزءا كنت قد حفظتها في برنامج نشأ في قطاع غزة، سوف أتحدث عنه فيما بعد. ولكن أنا سوف الآن أتحدث عن تجربتي في حفظ القرآن الكريم ما بعد الزواج، أي تكملة 15 جزءا أي بقي القرآن الكريم. بداية عندما تزوجت زوجي سألني ماذا تحفظين من القرآن الكريم؟ قلت له 15 جزءا. بداية هو يعني متردد 15 جزءا يعني، ولكن فكر قليلا أنني أستطيع أن أكمل مسيرتي بحفظ القرآن الكريم، ولا سمع أن بقي لدي 15 جزءا. وبعد ذلك بعد الزواج من أول زواج بدأ حفظي للقرآن الكريم، ولكن أنا لم أبدأ في الحفظ عندما كنت في فلسطين، ولم أبدأ في الحفظ ولكن بدأت في مراجعة ما حفظت قديما، لأني أنا حفظت في عمر صغير في المرحلة الثانوية 15 جزءا الأولى. Paham nggak atau perlu terjemahin, Furqan? Gita? Sudah cukup ya? Halo? Perlu, Ustadz. Oh, perlu, kepanjangan. Ya, baik. Jadi Ustazah Hitam sekarang menjelaskan pengalaman beliau dengan Al-Quran, ya. Jadi sebelum beliau menikah dengan saya, beliau hafal 15 juz, ya. Hafal 15 juz pun ketika masih SMA, ya, masih MA itu atau SMA, ya. SMA 15 juz, dan masa kuliah itu di murojaah, ya, di murojaah sama beliau. Nah, ketika menikah dengan saya, beliau bercerita ketika ta'aruf atau sebelum menikah,
saya sempat bingung ya, sempat bingung atau sempat ragu ya, karena Ustazah Hitam ketika itu masih hafalnya berapa? 15 juz. Saya katakan, karena kenapa saya bingung? Karena ketika itu saya mengidealkan 30 juz. Gitu. Muslimah di Gaza yang hafal 30 juz. Akan tetapi Ustazah Hitam baru 15 juz. Saya sempat bingung. Nah, tadi diceritakan oleh Ustazah Hitam. Akan tetapi setelah didiskusikan, Ustazah Hitam atau istri saya, beliau menyanggupi untuk bisa menyelesaikan 15 juz lagi atau 30 juz untuk mengkhatamkan 30 juz. Nah, disitulah setelah menikah terpacu Ustazah Hitam untuk menyelesaikan hafalannya karena janjinya ya. Karena janjinya kepada saya untuk menyelesaikan Al-Qur'an yang pertama. Yang kedua tentunya beliau minta bimbingan dari saya, motivasi dan lain-lainnya ya. Motivasi dan lain-lainnya dalam menghafalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu alhamdulillah dalam perjalanan kita berkeluarga dari awal beliau hafal 15 juz dan dalam jangka waktu tertentu dia sudah menghafalkan 30 juz ya. Nanti akan diceritakan lagi oleh ustazah kita. Min al-awwal. كيف حفظت 15 جزءا؟ بداية يجب أن يكون لدى الإنسان أو الشخص عزيمة وإصرار. عزيمة وإصرار وأيضا إلى الجانب التشجيع. تشجيع من قبل من؟ الأهل أو العائلة، الأب، الأم، أو أنا زوجي كان يشجعني جدا. لولا التشجيع الذي تلقيته من زوجي لما أنهيت حفظ القرآن الكريم. ولكن الحمد لله بفضل تشجيع زوجي والإصرار والعزيمة الذي نملكها استطعنا أن نحفظ القرآن الكريم. بداية عندما كنت في فلسطين كنت مسبقا أني بدأت في المراجعة، أي بدأت مراجعة سورة البقرة. ودائما البداية تكون قليلا صعبة، تحتاج إلى العزيمة والإصرار، ولكن مع الوقت مع مرور الأيام سوف تشعر أن الأمر أصبح سهلا بالنسبة لديك. أنا بداية بدأ زوجي معي بالحفظ. لم أحفظ يعني بشكل سريع بدأت في الحفظ. لا، هنا أنا بدأت في المراجعة حتى يعني أتذكر كيفية الحفظ، حتى يعني أفتكر أيام حفظ ما حفظته. حيث هنا بدأت في سورة البقرة، حيث كنت أحفظ في اليوم تقريبا 5 صفحات، كنت أحفظها في البيت، أراجعها في البيت وأسمعها في آخر اليوم إلى زوجي. وهنا ليس فقط يومين، بشكل دائم، يعني لم نترك القرآن يوما، الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أننا لم نترك القرآن يوما، أي لم نهجر القرآن، أي يعني أن هجر القرآن الكريم يجعلك تتكاسل، يجعلك أنك تبتعد عن القرآن الكريم. ولذلك لابد أن نستمر في القرآن بشكل يومي، أن نجعله ورد يومي لدينا حتى لا نعرض القرآن الكريم للحجر، لأنه الحجر يسبب إلى التكاسل وهذا غير جيد يعني. Jadi Ustazah Hitam ya menjelaskan permulaan awal nikah kita, dan beliau tentunya sebagaimana saya sampaikan tadi baru hafal berapa? 15 juz ya. Akan tetapi dengan azimah, dengan tekad yang kuat ya, tentunya diperlukan untuk bisa menyelesaikan 30 juz ya. Di samping itu, di samping tekad yang kuat perlu adanya motivasi ya, yang sifatnya eksternal. Nah, kebetulan Ustazah Hitam yang memotivasi beliau untuk bisa menyelesaikan 30 juz adalah saya pribadi ya. Beliau menceritakan ketika kita di Gaza, ya 1 tahun kita di Gaza, awal-awal menikah, tidak ada setiap harinya kecuali kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ketika itu saya katakan, udah murojaah dulu yang 15 juz. Ya.
Tentunya di sini saya sampaikan ya bahwa di Gaza itu karantina semuanya kan, lockdown ya, atau hisor atau boykot ya. Dan kita sekarang lockdown juga masa COVID-19 ini. Jadi inilah saya katakan kepada teman-teman kesempatan kita ya. Kesempatan kita untuk bisa lebih berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Karena kita lebih sering dalam rumah. Halo, suaranya ada? Ada Ustadz. Hadir. Ada. Karena kita lebih sering di dalam rumah, ya berarti kan kita lebih banyak waktu untuk sendiri. Nah inilah kesempatan kita yang mungkin baru hafal 1 juz, ditambah menjadi 2 juz. Yang hafalnya baru 3 juz, ditambah menjadi 5 juz. Yang masih hafal 5 juz ditambah 10 juz. Yang hafal 10 juz diusahakan menjadi 15 atau 20 juz. Yang sudah hafal 20 juz diusahakan sampai 25 atau 30. Karena inilah Allah berikan kesempatan buat kita lebih sering di rumah untuk kita bisa lebih banyak lagi berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Tentunya di samping aktivitas-aktivitas yang lainnya ya. Jadi Ustazah Kitam juga menyampaikan tadi jadi keberkahan hidup itu kita rasakan ketika kita semakin banyak Oke, sudah gabung lagi? Sudah? Oke, saya lanjut ya. Jadi Ustazah Hitam menyampaikan bahwa keberkahan hidup kita semakin banyak ketika interaksi kita dengan Al-Quran semakin banyak juga, ya. Jadi nanti akan diceritakan oleh Ustazah Hitam bagaimana ketika kita di Palestina dan bagaimana kehidupan kita ketika di Mesir dan bagaimana juga ketika kehidupan kita di Indonesia berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Fadhal. Kaifa kunna fi Palestina wa Indonesia ma'al Quran. بداية أنا قلت نحن الآن كنا في فلسطين. طبعا أتحدث كيف كانت حياتنا مع القرآن الكريم في فلسطين. ليس بعد لم نسافر بعد إلى مصر أو إندونيسيا. بداية في فلسطين قلت في البداية أنني بدأت في مراجعة سورة البقرة وآل عمران. أنا لم أبدأ بالحفظ الجديد، ولكن لو بدأت بالحفظ الجديد كنت أحفظ قليل. كنت هنا أهتم في المراجعة أولا حتى أتذكر ما حفظته قديما. هنا في فلسطين حفظت سورة البقرة راجعت سورة البقرة وآل عمران. وبعد مكثنا في فلسطين تقريبا 8 أشهر بعد زواجنا، وبعد أن يعني أتيح لنا السفر إلى مصر سافرنا إلى مصر، وهنا بدأت رحلتي في ما تبقى من القرآن الكريم. حيث هنا في مصر زوجي كان مشغول جدا، يعني لم يستطع أن يراعيني أو لم يستطع أن يداوم معي في حفظ القرآن. كان مسؤول لإجراءات السفر، مسؤول لإجراءات القرآن، أيضا كان هناك يعمل محفظ في مصر، فلم أستطع أن أستمع له القرآن. فهنا لجأت أنا وزوجي إلى دار التحفيظ القرآن الكريم في مصر، حيث قمت بتسجيل اسمي من أول ما وصلنا إلى مصر، حيث سجلت اسمي في دائرة التحفيظ عند محفظة معينة. حيث هنا أنا في مصر كنت يعني ليس لدي أي عمل، ليس لدي أي يعني فقط كنت يعني ليس لدي ما يشغلني. فركزت في حفظ القرآن، في حفظ ما تبقى من القرآن الكريم. حيث هنا في مصر كنت أحفظ في الأسبوع جزء واحد، وعندما أنتهي من هذا الجزء أذهب إلى دائرة التحفيظ في مصر في مكان ما كنت أعيش، حيث كنت أسمع جزء كامل في ساعة واحدة. وعندما أنتهي استمرت على هكذا إلى أن حفظت 5 أجزاء،
أي هنا أصبح لدي 20 جزءا في مصر، يعني هنا أنشأت 20 جزءا في مصر يعني وبعد ذلك سافرنا إلى أندونيسيا ولم أستطع أن أكمل، وبعد ذلك أكملت في أندونيسيا. Baik. Jadi mulai kepada pengalaman beliau ketika kita masih di Gaza, beliau masih sifatnya murojaah ya, murojaah 15 juz yang ada. Dan ketika di Gaza, waktu saya bisa lebih banyak membimbing Ustazah Hitam ya. Akan tetapi ketika kita kembali ke Mesir, di Mesir saya sudah mulai sibuk ya, mulai kepengurusan birokrasi dan lain-lainnya, kuliah, dan sempat menjadi menerima setoran juga di Mesir, setoran Quran. Tentunya waktu saya untuk membimbing Ustazah Hitam semakin sedikit. Oleh karena itu, Ustazah Hitam ketika di Mesir, beliau pergi ke tempat tahfidz Quran ya. Tempat tahfidz Quran yang ada di Mesir ya. Jadi 1 minggu itu sekali pertemuan 1 jam. Dalam 1 jam itu yang dia setorkan 1 juz ya, 1 juz hafalan baru. Nah, selama kita di Mesir kira-kira sekitar 5 atau 6 bulan ya. Jadi saya di Mesir sejak 2010 sampai 2016. 2017 saya ke Gaza 1 tahun. Dari Gaza saya ke Mesir lagi ya. Di Mesir itu sekitar 6 bulan atau 8 bulan ya. Jadi selama 8 bulan itu dengan kesibukan saya dan Ustazah kita, beliau menambah hafalan sekitar 5 juz ya. Jadi 15 ditambah 5 menjadi 20 juz ya. Baru sekitar bulan September ya 2018 kita kembali ke Indonesia, dan di situ akan dijelaskan lagi oleh Ustazah kita. أنا قلت انتهيت أن أنا حفظت 5 أجزاء في مصر، وبعد ذلك انتهى وقتنا في مصر، أي يجب أن نسافر إلى أندونيسيا. وبعد ما سافرنا إلى أندونيسيا في البداية كان أيضا زوجي مشغول، ولكن يعني هو مشغول، ولكن لا ننسى تشجيعه، كلامه يجب أن تحفظي هكذا هكذا، أنا سوف أرجع إلى البيت وتكوني أنجزتي 5 صفحات أو ما تستطيعين. أنا وقتها كنت حامل قليلا، ولكن كنت يعني كان لدي إصرار وكان لدي عزيمة ومكافحة بالرغم من التعب الذي كنت أشعر به، ولكن الحمد لله بفضل الله إنه أنجزت الحفظ في أواخر حملي. كنت وقتها أنا حامل في الشهر الثامن، وكنا بداية في أندونيسيا غير مستقرين في مكان معين. كنا جلسنا في مكان معين، وزوجي كان يعمل إجراءات السفر وأنا كنت في البيت طبعا، وأنا يجب أن أستغل وقتي وليس أضيعه فيما لا ينفع، فيجب أن أستغل وقتي في الحفظ. والحمد لله في بداية ما وصلنا إلى أندونيسيا قد حفظت جزء أو جزئين في البداية، لأننا كنا مشغولين قليلا، كنا ننتقل من هنا لهنا، ولكن الحمد لله أنجزت بعض من الأجزاء في البداية. هذا في بداية Sama pesawat Lesa Pak Del. Safar ke Holland. Ya, jadi setelah dari Mesir tadi 20 juz, akhirnya kita pulanglah ke Indonesia. Kalau saya pulang, kalau Ustazah Hitam bukan pulang ya, ikut suami ya. Jadi ketika awal-awal di Indonesia, Ustazah Hitam dengan kesibukan saya mengurus birokrasi, administrasi dan lain-lainnya, ketika itu juga kehamilan pertama ya, dalam beberapa bulan tentunya saya tidak bisa membimbing lebih banyak lagi ke Ustazah Hitam. Sepertinya ada gangguan dari sinyal narasumber kita. Sambil menunggu teman-teman. Semoga kembali lagi.
Masya Allah. Semoga teman-teman semua bisa menyimak dengan baik ya. Atoib sudah datang lagi. Ustaz. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ketika di Indonesia, karena saya sibuk dengan birokrasi dan lain-lainnya, jadi waktu saya untuk membimbing lebih sedikit. Tetapi Ustazah Hitam tadi sudah menjelaskan. Jadi kalau misalnya saya memotivasi Ustazah Hitam, saya katakan kepada Ustazah Hitam sebelum keluar rumah, saya pulang dari luar, kamu harus sudah hafal 2 halaman, 3 halaman, atau 4 halaman ya. Jadi dari perkataan saya atau dari motivasi saya kepada Ustazah Hitam, ketika pulang dari luar, saya evaluasi seberapa halaman tadi. Kadang lebih, kadang kurang. Tetapi dalam benak saya sebagai seorang suami, terus memotivasi Ustazah Hitam untuk bisa menghafal Al-Quran ya. Dalam benak saya itu menjadi PR saya bagaimana menjadikan Ustazah Hitam hafal Al-Quran. Jadi awal-awal itu nambah 2 juz ya. Nanti akan dijelaskan lagi kapan beliau hafal Al-Quran. Tafadhal. من هنا توقفت عندما بداية حياتنا في أندونيسيا، وبعد ذلك أنا كان لدي ميلاد ولم أستطع إكمال ما تبقى من حفظ القرآن الكريم، ولكن بعد فترة الولادة زوجي حينها قد عزم السفر إلى هولندا وهنا بدأت اتفقنا أنا وزوجي أن زوجي يشجعني وأنني عندما أرجع إلى أندونيسيا قد أنهيت 5 أجزاء خلال شهر واحد أن أقول قد أنهيت 5 أجزاء. هنا زوجي أكيد بعد كل إنجاز عمل إنجاز شيء لابد من المكافأة. هنا زوجي اتفق معي عندما تنتهي 5 أجزاء سوف أقبل لك مكافأة، واتفقنا على ذلك. زوجي ذهب إلى السفر وأنا هنا كنت كان طفلي صغيرا، كان عمره شهرين من الولادة، حيث هنا كنت جالسة في البيت وحدي، وهنا عزمت المسيرة على أن أنهي 5 أجزاء خلال شهر واحد، والحمد لله أنجزت 5 أجزاء خلال شهر واحد. وفي آخر فترة عندما عاد زوجي إلى البيت قد قلت لهم أن الحمد لله أنهيت 5 أجزاء والحمد لله. Quran kamil. لا ليس بعد 15 جزء. Baik, ya, jadi Ustazah Hitam melanjutkan lagi kisahnya. Jadi ketika awal-awal itu saya mendapatkan tugas atau amanah dakwah ke Eropa 1 bulan lamanya. Jadi ketika itu saya pesan kepada Ustazah Hitam harus selesai 5 juz dalam 1 bulan ya. Dalam satu bulan. Ketika itu saya motivasi kalau misalnya bisa hafal Al-Quran 30 juz, akan saya berikan hadiah tertentu yang dia suka ya. Jadi ini penting ya. Nanti kalau Bang Furqon sudah menikah ya, ingin menghafalkan istrinya Al-Quran, dikasih iming-iming ya. Dikasih hadiah tertentu ya, atau adik-adik di sini ya yang suaminya belum hafal Al-Quran, dikasih iming-iming hadiah tertentu ya. Jadi ketika itu saya sampaikan kepada Ustazah Hitam hadiah tertentu kalau bisa menyelesaikan Al-Quran. Setelah pulang dari Belanda bertambah lagi Al-Qurannya ya. Jadi itu dalam beberapa bulan baru saya kembali dari Indonesia ya, sekitar 4 atau 5 bulan. Setelah itu Ustazah Hitam bertambah lagi menjadi 25 atau 26 juz ya. Sekarang Ustazah Hitam sama Baby ya, jadi akan saya lanjutkan. Jadi beliau selesai Al-Qur'annya 30 juz setelah itu ya. Jadi di sela-sela perpulangan saya dari Belanda dan saya bulan Ramadan sekitar bulan Februari ya. Bulan Februari 2019.
Nah, bulan bulan Juni 2019 atau 3 bulan kemudian saya ada amanah berdakwah ke Jepang, ya. Nah, beliau bisa menyelesaikan Al-Qur'annya ketika saya berada di Jepang, ya. Dan ketika itu tentunya ada baby kan, ada Hamzah anak yang pertama, ya. Tentunya ketika saya mendapatkan kabar ini ketika saya di Jepang, saya sangat bahagia, ya, alhamdulillah. Jerih payah saya sebagai suami membimbing, memotivasi itu tidak mudah ternyata. Terkadang ada waktu-waktu tertentu Ustazah Hitam jadi saya katakan alhamdulillah ketika saya berada di Jepang, Ustazah Hitam bisa menyelesaikan Al-Quran, ya. Tentunya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jerih payah saya membimbing, ya, mengarahkan, memotivasi, akhirnya bisa terrealisasi, beliau bisa menghafal Al-Quran 30 juz, ya. Jadi di sini pesan kepada teman-teman Forsima yang ada di Bekasi atau di luar Bekasi, pesan daripada kehidupan kita berkeluarga adalah bagaimana menjadikan Al-Quran tersebut sebagai sentral, ya, sebagai pusat daripada titik tolak daripada kehidupan kita. Secara pribadi, secara keluarga, kita jangan sampai lupakan Al-Quran, ya. Kalau zaman sekarang kita lebih banyak megang HP, ya, jadi dikurangi megang HP-nya, ya. Kalau megang HP-nya buat yang manfaat saja. Kalau megang HP-nya untuk baca Al-Quran tidak apa-apa, ya. Justru dengan adanya COVID-19 ini dan kita lebih sering di rumah, tentunya bisa memotivasi kita lebih kepada Al-Quran. Ustaz, tafadhol. Sepertinya sinyal, Ustaz. Ya. Jadi yang terakhir yang ingin saya katakan, kita baru saja menyelesaikan atau berlalu daripada bulan Ramadan, ya, yang dimana pada bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, bulan dimana kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sekarang masih dalam bulan Syawal, jangan sampai kita dikatakan namanya abdan Ramadhaniyan. Tetapi kita berusaha untuk menjadi abdan Rabbaniyan. Apa itu abdan Ramadhaniyan? Kita berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan saja, atau berzikir, berinfak, dan lain-lainnya. Akan tetapi setelah keluar daripada bulan Ramadan, kita tidak membaca Al-Quran lagi. Nah, ini salah, ya. Akan tetapi bagaimana kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, baik di bulan Ramadan atau bulan-bulan setelahnya atau bulan-bulan lainnya, kita tetap berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran tersebut menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita di hari akhirat. Ya, inilah yang menjadi inspirasi kita, menjadi motivasi kita terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tentunya saya secara pribadi dengan Ustazah Hitam selalu berdoa, ya. Apalagi ketika bulan Ramadan, ketika kita tarawih bareng, sholat tahajud bareng, ya. Setelah bulan Ramadan pun ketika kita sholat tahajud bareng, kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah keturunan kita, ya, menjadi ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah keturunan kita menjadi ahli yang bertakwa, ya. Kenapa kita selalu berdoa seperti itu? Karena Al-Quran adalah sumber daripada keberkahan daripada kehidupan kita, ya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, Ana secara pribadi dan Ustazah Hitam. Ustazah Hitam lagi sama baby, ya, kebetulan tanggal 1 Juni 2020 kemarin, sekitar 12 hari yang lalu, atau 13 hari yang lalu, kita atau Ustazah Hitam atau kita dikaruniai, diberikan rezeki anak yang kedua, Faris, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kembalikan lagi kepada MC, ya, untuk sesi tanya jawab.
Sip, sip. Silakan MC-nya siapa tadi? Moderator ya? Nah, Ustaz. Bismillah. Teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol, bisa bertanya lewat chat, bisa bertanya lewat langsung menyuarakan suaranya dengan menyalakan audionya masing-masing, dan bisa bertanya kepada Ustadz juga. Ada yang bertanya, Ustadz, dari Khatimah di chat. Tafadhol Kak Khatimah, silakan apabila yang bertanya. Di chat saya. Di chat. Oh iya benar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Afwan, saya ingin bertanya. Di tengah pandemi ini, suasana sendiri merupakan salah satu ujian terbesar saya dalam mentadabburi Al-Quran. Karena awalnya biasanya ketika di kampus atau pengajian tadabbur dilakukan berjamaah. Hal tersebut meningkatkan semangat dalam mentadabburi. Nah, bagaimana meningkatkan semangat dalam mentadabburi Al-Quran walaupun dalam keadaan sendiri? Jazakumullah khair. Dari Khatimah. Langsung saya jawab atau bagaimana? Langsung saya jawab aja ya. Langsung, boleh Ustaz. Baik, jadi dari Kak Fatimah, ketika sebelum masa COVID-19 ini kita bisa kopi darat ya, tadabbur bareng-bareng ya. Akan tetapi bagaimana kita memotivasi diri kita pribadi ketika masa COVID-19 ini dalam tadabbur Al-Quran. Ya. Jadi motivasi yang terbesar dalam menghafal Al-Quran adalah motivasi pribadi ya. Motivasi pribadi, kita mempunyai azam dan tekad untuk membaca Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran atau mentadabburinya, sebagaimana tadi Kak Fatimah tadi ya. Sebagai contoh kecil, saya ketika masa kuliah dulu, ketika kuliah, saya mempunyai azam dalam diri pribadi, saya harus menjadi penghafal Al-Quran. Yang kedua, saya harus mempunyai waktu tersendiri dalam mentadabburi Al-Quran. Jadi di situ ketika teman-teman saya bermain ya atau dan lain-lain ketika masa kuliah ya, saya mempunyai waktu tersendiri sebelum maghrib itu menghafal Al-Quran atau mentadabburi Al-Quran sendiri ya. Terkadang mendapat satu halaman saya tadabburi sendiri ya. Jadi yang pertama Kak Fatimah, bagaimana bisa terjaga motivasi tersebut dari diri pribadi dulu ya. Dari diri pribadi itu bisa terungkapkan dengan doa, ya Allah jadikanlah saya penghafal Al-Quran, ya Allah jadikanlah saya ahli Al-Quran, ya Allah jadikanlah Al-Quran tersebut syafaat saya di akhirat kelak. Dengan selalu kita berdoa kepada Allah seperti itu termasuk motivasi kita pribadi ya. Yang kedua adalah keluarga tentunya. Keluarga kita jangan lupakan doa dari seorang ibu, doa dari seorang ayah ya. Ya Allah, saya ingin menjadi hafal Al-Quran 30 juz atau bisa mentadabburi Al-Quran 30 juz agar bisa membahagiakan ayah dan ibu saya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi dua hal motivasi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran di masa COVID-19 ini di rumah. Yang pertama tekad dan azam secara pribadi. Yang kedua adalah keluarga, ya, unsur keluarga tadi. Ya. Mudah-mudahan dari tekad dan azam pribadi dan keluarga tersebut, walaupun kita sendiri, kita tetap termotivasi, ya, tetap termotivasi dalam menghafal Al-Quran, tetap termotivasi dalam dan lainnya. Itu ya mungkin ya, Kak Fatimah tadi ya. Ustaz, jazakallah khair. Kepada teman peserta yang lain, jika ingin bertanya bisa lewat chat, bisa lewat berbicara langsung, dan bisa bertanya ke Ustadz Hendra atau Ustazah Khitam. Nanti kalau memang pertanyaannya berbentuk bahasa Indonesia, nanti moderator berusaha mungkin Pak. Ya, nanti kalau mau menanya Ustazah Khitam tidak apa-apa, silakan. Oh, Masya Allah. Ustaz. Kepada teman-teman bila ingin bertanya kepada Ustazah atau kepada Ustadz atau misalkan kepada Ustazah, tetapi menggunakan bahasa Indonesia, nanti insya Allah moderator terjemahkan Mas Tatoa moderator gitu kan. Insya Allah.
Baik, teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa lewat chat, bisa lewat berbicara langsung dengan menyalakan audio. Silahkan teman-teman. Ini kesempatan yang sangat mahal sekali. Kita bisa berkesempatan ya join bareng di meeting room Zoom bersama Ustazah Hendra dan Ustazah Hitam Hamidah. Salah satu kesempatan yang sangat baik gitu, fursah thayyibah. Jadi kepada teman-teman yang memang ingin menanyakan sesuatu yang masih mengganjal di hatinya atau di kepalanya, yang masih ingin tahu bagaimana tipsnya agar bisa semangat dekat dengan Quran, karena Quran nanti akan menjadi penolong kita di akhir-akhir. Tafadhol teman-teman, bisa ditanyakan. Ada? Masya Allah. Masya Allah. Kalau moderator nanya, boleh, Ustaz? Iya, silakan. Masya Allah. Baik, Ustaz. Pertanyaan tertuju kepada Ustadz Hendra dan Ustazah Hitam. Pertama untuk Ustadz Hendra, jadi pribadi nih, Ustaz. Jadi saya sendiri sudah pesantren pun, gitu kan, tilawah Al-Quran terkadang masih suka malas gitu. Padahal sudah banyak motivasi dari ustadz-ustadz dulu, dari teman-teman dulu. Yang membuat malas itu dikarenakan ya, kesibukan yang saya miliki, Ustaz. Ya sebetulnya saya nggak sibuk-sibuk banget sih. Tapi qadarullah dan naudzubilahnya kesibukan itu menghalangi saya untuk tetap bisa intens dengan Quran, Ustaz. Nah, saya khawatir, bahkan pernah saya sehari itu nggak tilawah, Ustaz, sama sekali. Hanya melafazkan Quran ketika sholat aja. Naudzubilahnya itu, Ustaz. Jadi mungkin yang saya bingungkan itu, Ustaz, adalah bagaimana cara betul-betul bisa ngatur waktunya gitu. Sedangkan terkadang ya tahu-tahu sudah sibuk apa gitu, nanti mau tilawah jadinya nggak keburu gitu, Ustaz. Itu ya, sih. Jadi memang kita dalam kehidupan secara individu ya sosial terkadang dengan kesibukan kita meninggalkan Al-Qur'an. Rasulullah wa Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi dalam Al-Qur'an itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad berkeluh kesah kepada Allah bahwa umatnya itu menjadikan Al-Qur'an mahjura. Apa itu mahjura? Meninggalkan Al-Qur'an ya. Meninggalkan Al-Quran, meninggalkan membacanya, meninggalkan mempelajarinya, mempelajarinya, ya. Tentunya di sini menjadi menjadi motivasi kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari, ya. Sesibuk apapun kita, minimal kita bisa membacanya. Kalau misalnya masalah waktu, bisa kita, kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud, habis sholat tahajud kita menunggu subuh membaca Al-Quran, ya, atau minimal kita setelah sholat subuh membaca Al-Quran, atau kita sebelum tidur membaca Al-Quran, ya. Kalau misalnya sesibuk-sibuknya atau lebih sibuk lagi, sesibuk-sibuknya tidak sempat untuk membaca Al-Quran, kita mendengarkan Al-Quran, ya. Pengalaman di rumah kita ketika kita ada waktu. Misalnya saya dengan istri, saya murojaah bareng gitu. Saya mendengarkan murojaahnya istri. Terkadang saya murojaah sendiri, ya. Terkadang kalau misalnya saya sedang sibuk, istri pun sedang ada pekerjaan, kita setel murotal dari HP atau dari radio, murotal Al-Quran. Jadi itu ya, kita menyesuaikan interaksi Al-Quran itu agar terus berjalan. Ketika waktu kita lebih banyak, berarti kita ada waktu kesempatan menghafal atau mentadaburinya. Tetapi waktu kita ketika kesibukan begitu padat dan lain-lainnya, tidak ada salahnya untuk mendengarkan, ya, untuk sebagai pengganti daripada
membaca. Walaupun membaca itu tentunya lebih baik ya daripada mendengarkan. Akan tetapi karena waktunya begitu mungkin super sibuk dan lain-lainnya, ya diganti dengan mendengarkan. Jadi lisan kita Al-Quran, pendengaran kita Al-Quran, penglihatan kita Al-Quran, hati kita pun Al-Quran ya. Jadi mudah-mudahan dari situ Allah membukakan jalan ya. Allah membukakan Al-Quran itu untuk keberkahan kita dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Itu Mas Furqan ya. Ustaz, jazakallah. Kemudian untuk Ustazah Hitam, mungkin ini dulu deh. Ada yang bertanya dulu. Silakan Kak, siapa namanya? Faradila. Silakan Kak Farah ingin bertanya kepada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila dari Kota Bekasi. Ya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz atau Ustazah. Jadi saya tuh sama teman saya kan ada target tuh buat menghafal Al-Quran. Nah pasti awal-awalnya tuh kayak pasti semangat banget kan dalam menghafal Al-Quran. Nah pas menghafal Al-Quran itu pasti ada bosannya lah gara-gara pas udah dibaca berulang-ulang nggak apal-apal gitu loh. Awalnya semangat lama-lama jadi bosen. Terus akhirnya kayak ninggalin gitu. Dan akhirnya nggak sesuai target sehari itu. Terus gimana tipsnya biar nggak bosan sama bisa menyesuaikan target, misalnya 1 bulan 1 juz. Terima kasih. Baik. Syukran Kak Faradila. Pertanyaannya tadi sudah punya target, Ustaz. Laha hadaf atau tasdid fi hifdzul Quran. Lakin qad takunu hamasa wa qad takunu ghairu hamasa. Mutasyaim yakni, Ustaz. Jadi langsung saya jawab ya tadi ya pertanyaan tadi. Apa namanya tadi? Faradila. Farhadila ya. Jadi Faradila pengalamannya atau pengalaman keluarganya menghafal Al-Quran karena tidak hafal-hafal berhenti ya. Jadi saya katakan setiap proyek kebaikan dimanapun berada ya di dunia ini pasti ada musuhnya. Siapa musuhnya? Setan atau iblis ya. Ketika kita pengen sholat atau pengen berzikir atau pengen baca Al-Quran, setan suka atau tidak? Tidak suka ya. Pasti setan itu akan berusaha atau iblis itu berusaha untuk menjauhkan kita dari ibadah-ibadah atau amalan-amalan kebaikan ya. Menjauhkan kita dari berusaha untuk sholat, berusaha untuk mengaji tadabbur Quran. Nah, ketika misalnya tidak hafal-hafal satu halaman, tidak hafal-hafal ya, anggaplah tidak hafal-hafal. Nah, ketika di situ setan akan membisikkan ya ke dalam hati manusia, udahlah ngapain ngapalin Quran ya? Ngapain ngapalin Quran, sulit gitu kan. Akhirnya berhenti. Nah, ketika dia berhenti, berarti dia hanyut ya. Dia hanyut dan dia terbawa oleh bisikan setan untuk berhenti dalam menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita bersikap ketika kita tidak bisa menghafal Al-Quran atau sulit menghafal Al-Quran, kita jangan menyerah ya. Karena ketika menyerah yang ada adalah bisikan setan itu berhenti dan tidak lagi berinteraksi dengan Al-Quran. Ustadz ingin bercerita sedikit, ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kenapa dinamakan Ibnu Hajar, anaknya batu ya? Karena dia bertahun-tahun seorang ulama ya, dia belajar sulit untuk menerima pelajaran. Dalam artian otaknya tumpul gitu ya. Ada juga ya. Ternyata suatu ketika dia melihat air atau batu yang berlubang. Batu berlubang karena tetesan air ya. Tetesan air itu tentunya kok bisa berlubang? Batu bisa berlubang karena tetesan air yang terus-menerus. Akhirnya dia berpikir, dia optimis, batu saja bisa berlubang, kenapa saya tidak bisa berlubang, dalam artian kenapa saya tumpul banget ya. Akhirnya dia terus belajar, akhirnya dia menjadi ulama ya. Jadi di sini pelajarannya adalah ketika misalnya teman-teman sulit menghafal Al-Quran, jangan berhenti ya. Terus diulang-ulang, insya Allah pada suatu saatnya Allah akan mudahkan itu ya.
Ustadz katakan ketika dulu Ustadz menghafal Al-Quran, awal-awal apakah langsung menghafal Al-Quran? Enggak juga ya. Dulu ketika awal-awal menghafal Al-Quran sulit juga, apalagi belum bisa bahasa Arab ya. Belum bisa bahasa Arab, ngapal Al-Quran sangat sulit. Akan tetapi terus dibaca. Satu halaman dibaca 10 kali, satu halaman dibaca 100 kali, satu halaman dibaca 1000 kali, tidak apa-apa sedikit ya. Yang penting berkah. Nah, mudah-mudahan di situ ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghafalkan Al-Qur'an. Intinya apa? Sabar ya. Karena segala sesuatu impian tidak bisa terwujud kecuali dengan kesabaran. Itu ya tadi ya. Ada lagi pertanyaan yang lain tadi lewat chat apa tadi? Ada, Ustaz. Assalamualaikum. Mungkin ini sedikit sama tapi berbeda sedikit. Bagaimana agar hafalan terus teringat? Awal-awalnya sering diulang, masih bisa keinget. Tapi ketika nambah hafalan, ketika ziyadah, lupa lagi yang hafalan lama. Itu gimana, Ustaz? Ya, jadi itulah proses dinamika dalam menghafal Al-Quran. Apa yang dirasakan oleh siapa penanya ya, semuanya dirasakan oleh semua para penghafal Al-Quran. Orang-orang yang sudah menghafalkan 30 juz itu pasti akan merasakan yang namanya lupa ya. Makanya lupa itulah kenapa Allah memberikan kita lupa, karena supaya kita pahalanya semakin banyak. Karena dengan lupa tersebut kita kembali lagi. Misalnya kita sudah hafal surat Al-Baqarah ya. Kalau kita tidak ulangi atau tidak merajaahi, itu akan lupa ya. Itulah hikmahnya kita diberikan rasa lupa oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kembali lagi murajaah gitu ya. Murajaah apa tadi? Al-Qur'an tersebut ya. Jadi ketika kita lupa, yang pertama harus kita syukuri yang pertama. Yang kedua supaya kita meminimalisir kelupaan tersebut. Yang kedua, yang cara minimalisir ini kita menghafal Al-Quran di waktu-waktu yang potensial. Ya, kita menghafal Al-Quran pada waktu potensial kapan saja, sebelum subuh. Ya, sebelum subuh itu waktu yang potensial. Ya, misalnya adik-adik menghafal Al-Quran sebelum subuh itu otak rata-rata masih cemerlang. Ya. Berbeda halnya ketika menghafal Al-Quran di siang hari, ketika otak itu capai dan lain-lainnya. Ya, itu yang pertama, meminimalisir rasa lupa atau mengencangkan kekuatan hafalan. Cari waktu-waktu yang potensial dalam menghafal Al-Quran. Itu kapan? Sebelum subuh. Yang kedua adalah kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminimalisir kemaksiatan ya. Makanya Imam Syafi'i curhat kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahibzin arsyadani ila tarkil ma'asi katanya. Imam Syafi'i pun yang terkenal dengan hafal hadis, ulama fikih, masih curhat kepada gurunya, Waqi', ya guruku, saya sulit ngapal ini. Ternyata Imam Syafi'i menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Apa kata Waqi' atau gurunya itu? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Makanya meminimalisir kemaksiatan yang ada. Ketika hati kita bersih, kita jauh dari kemaksiatan, Allah akan bukakan ya. Allah akan jernihkan pikiran kita dalam menerima Al-Qur'an ya. Al-Qur'an sesuatu yang suci ya. Dan ketika hati kita suci akan jadi klop ya. Jadi cari waktu yang potensial itu sebelum subuh. Yang kedua sucikan hati kita ya. Sucikan hati kita, bersihkan. Yang ketiga, yang terakhir adalah supaya hafalan kita kuat adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran tersebut. Ya. Sesuatu yang kita hafal dalam dunia psikologi itu akan menjadi kuat ketika kita sudah aplikasikan. Ya. Misalnya alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah misalnya. Dialah orang-orang yang iqamatus shalah, mendirikan salat dan menunaikan zakat ya. Lalu ayat ini kita hafal dan kita aplikasikan ya. Dengan kita aplikasikan tersebut, ayat ini menjadi sanubari kita ya. Jadi akan tarassah, akan tertancap dalam sanubari kita. Ayat-ayat yang kita hafal tadi ketika kita aplikasikan itu lebih kuat biasanya ya. Jadi ada berapa tadi? 4 hal ya. Yang pertama harus kita syukuri ya, ketika kita mempunyai rasa lupa.
Yang kedua adalah antisipasi atau meminimalisir rasa lupa tersebut. Cari waktu yang potensial, yaitu sebelum subuh. Yang kedua adalah apa tadi? Mensucikan hati, meminimalisir kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, karena Al-Quran itu suci. Ketika hati kita suci akan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah kita berusaha mengaplikasikan Al-Quran tersebut dalam amaliyah, kegiatan sosial kita atau kegiatan keseharian kita. Dengan begitu Al-Quran tersebut akan menjadi kuat, insya Allah. Gitu ya. Sip, jazakallah khair. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Putri Habibah. Assalamualaikum. Ya, li hifdzil Quran hal labud nahfaz at-tarjamah kadzalik. Li hifdzil Quran hal labudda nahfaz at-tarjamah kadzalik. Apa terjemah saja kita? Fi hifdzil Quran hal labudda ay yahfaz tarjamah. هنا ليس يحفظ ترجمة، ولكن لابد أن يفهم ما معنى أن يحفظ. هو يحفظ القرآن الكريم، يحفظ آية من القرآن الكريم، لابد أن يعني يترجمها، يعني يفهم معناها، يفهم ماذا تعني، ماذا لو هناك قصة، لو هناك يعني يحفظ مع فهم. Ya, jadi kata Ustazah Hitam, kalau kita menghafal Al-Quran, lebih baiknya kita memahami apa yang kita baca atau yang kita hafal, ya. Akan tetapi kalau misalnya belum bisa bahasa Arab, ya tidak melarang juga, gitu kan. Di sini tingkatnya adalah lebih baik menghafal Al-Quran dengan memahami apa yang kita baca, ya. Tetapi kalau misalnya belum bisa bahasa Arab, tidak apa-apa juga membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Nah, kalau yang tidak bisa baca Al-Quran, yang tidak bisa bahasa Arab, tentunya bisa disiasati dengan membaca terjemahnya, ya. Baca terjemahnya atau satu halaman misalnya. Satu halaman dibaca, kalau dia belum bisa bahasa Arab, berarti baca terjemahnya. Apa ini satu halaman tersebut? Mungkin ada cerita tentang Nabi Musa, mungkin ada cerita tentang Nabi Muhammad, ya. Jadi ketika dia tahu apa yang dalam satu halaman tersebut, ya, dia akan semakin mudah dalam menghafal Al-Quran. Jadi di sini sifatnya lebih baik, ya. Tidak harus, akan tetapi lebih baik. Lebih baik dalam menghafal Al-Quran, memahami apa yang dihafal tadi, ya. Atau minimal membaca terjemahnya, ya. Seperti itu, ya. Kalau belum bisa, ya berusaha untuk seperti itu. Itu ya tadi, ya. Jazakallah khair, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Gita Fatmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uridu an as'al. Silakan Kak Gita. Na'am, uridu an as'alillah Ustazah Khitam. Ya Ustazah, kaifa nahnu nakunu qarib min al-Qur'an? Kaifa nahnu nakunu daiman qarib min al-Qur'an? كيف نحن نكون قريب من القرآن الكريم؟ أنت الآن كيف مع الجوال؟ قريبة أم بعيدة؟ Ya gimana gitu caranya kita selalu dekat sama Quran. Kuntu mutakassal fi qiraatil Quran. Saya tadi tanya sama Ustazah Hitam, kaifa anta hal qarib ma'al jawal, katanya. Jawal itu hatif, telepon. Ya, nah. Oh, nakamana qarib ma'a jawal. Hadi hiya muskilah yani. Di annani annabai'un, saya pedagang. Dan ana qarib ma'a jawal daiman. ليس أنت فقط القريبة مع الجوال، الجميع، يعني الجميع الآن، نحن الآن في فترة الجميع يمسك الجوال بشكل دائم عندما نستيقظ من النوم، عندما ننام، قبل النوم، يعني يجب أن يتفحص الجوال قبل أي شيء يفعله، وهكذا يجب أن يكون مع القرآن. الجوال لا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن القرآن هو الذي يقربنا الله سبحانه وتعالى. مع القرآن وقتك يصبح أجمل، وقتك يصبح يعني كلما قرأت ورد من القرآن الكريم
يصبح لديك تجديد، يصبح يعني يوجد في حياتك شيء يعني يصبح لديك لذة، يصبح لديك إيمانك يصبح أقوى عند يعني يصبح إيمانك بالله أقوى. يعني كلما حفظت وردا من القرآن الكريم، كلما جعلت لك ورد من القرآن الكريم، كلما جعلت يعني حياتك كلها مع القرآن الكريم سوف يصبح لذة لديك، يعني يصبح تجديد، يصبح لديك ينطوي من حياتك الملل. يعني هناك يعني يصبح لديك هدف عظيم، يعني هذا الهدف يعني يقربنا الله سبحانه وتعالى. عكس الجوال لا يقربنا الله سبحانه وتعالى ولكن فقط للتسلية. القرآن الكريم يعني يجدد فيك النشاط، يبعد عنك الملل، فلا بد أن نركز كثيرا. يعني صحيح أنت تقولي نتكاسل، هذا الكسل من الشيطان يأتينا، ولكن لابد أن نهزم الشيطان، لازم نبدأ أن نهزمه ونقول له أن نحن أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بدون ترجمة فهمتي خلاص؟ نعم أنا فهمت أستاذ. طيب. ما شاء الله. ولكن لا أعرف الآخر فهمه أو لا. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustaz? Baik. Ada lagi yang bertanya? Ada Ustaz, soal akhir. Pertanyaan selanjutnya ila Ustazah Khitam. Ini Ustaz. هل فيه الطريقة الصحيحة في حفظ القرآن بالسماع أو بالقراءة؟ لأن هناك قول يقول أن يحفظ القرآن الأصح الطريقة يعني بالسماع، لأن 70% بالسماع ينجح من حفظ القرآن. كيف طريقة جيدة في حفظ القرآن؟ Ya. Baik. Ada suaranya ya? Ada Ustaz, jelas. Oke. بالنسبة لي أنا أفضل الاستماع إلى جانب الحفظ. يعني مثلا أنا أريد أن أحفظ في اليوم صفحة واحدة، ممكن أنا أضع مسجل أو راديو يقرأ القرآن الكريم أكثر من مرة، يمكن 10 مرات 5 مرات. هذا أيضا يسهل عملية الحفظ، لأنه عندما تأتي إلى المصحف وتحفظي صفحة التي سمعتها من القرآن الكريم يعني يسهل عليك الحفظ، يسهل عليك التجويد، أيضا يسهل عليك الفهم أيضا، وأيضا طريقة الاستماع، وأيضا الطريقة الأخرى يجب أن يعني يجب أن تحفظ بها حتى تعرفي الكلمات، حتى تعرفي إذا كان هناك تفسير كذا، إذا كان يعني تفهمي معنى أكثر. يعني عندما تقرأين عبر المصحف سوف يكون لديك فهم أكثر من الاستماع، أنت فقط تستمعين، ممكن تمر عليك كلمات الاستماع لا تستطيعين معناها، يعني مثلا أنتم لا تستطيعون حدث لغة عربية أو هكذا، ولكن عندما أنت تستمعين ممكن أنت لا تستطيعين ترجمة معنى هذه الكلمة، ولكن عندما تحفظين تمسكي المصحف وتتبعي مع الاستماع هذا يسهل عليك عملية الحفظ أيضا. خلاص فهمتي بدون ترجمة ها؟ نعم. طيب خلاص. Baik, jazakillah khairan. Ada yang nanya lagi? Terakhir dari Faradila lagi, Ustaz. Silahkan Kak Farah bertanya. Maaf nih maaf Ustaz, saya mau tanya lagi. Jadi nih, saya mau kan untuk menghafal Al-Quran itu kan kita harus jangan sampai bermaksiat kan, hindari maksiat. Tapi kenapa saya melihat seorang nih ya, ada dia orangnya toksik banget, terus bandel, terus pokoknya selalu buat bermaksiat itu kayak pacaran. Tapi dalam menghafal Al-Quran itu
Allah beri kemudahan itu loh, kayak buat ngafal itu gampang banget, terus untuk hafalannya aja udah Masya Allah banget, padahal melakukan maksiat itu. Kenapa ya? Terima kasih. Oke, nah, di sini langsung saya jawab ya, bahwa ada yang namanya taufik, ada yang namanya istidraj. Apa itu taufik? Taufik itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang berbentuk nikmat. Adapun istidraj itu dari Allah Subhanahu wa taala berbentuk bencana atau musibah ya. Contohnya begini, kita orang mukmin ada yang menjadi miskin dan ada yang menjadi orang kaya ya. Dan orang non muslim ada juga yang miskin dan ada yang jadi orang kaya. Jadi pertanyaan di sini, kenapa orang-orang yang orang-orang yang tidak, orang yang bermaksiat, orang yang tidak sholat, orang yang tidak membaca Al-Quran, kok banyak yang punya mobil, punya rumah 2 atau 3, punya gajinya tinggi. Nah, pertanyaan di sini, kenapa itu? Nah, jadi ini bisa dikiaskan ya. Jadi di situ ada yang namanya taufik, ada yang namanya istidraj ya. Apa itu taufik? Taufik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada dia, yang jalan itu adalah Allah ridhoi ya. Misalnya seorang muslim tadi hartanya pas-pasan ya. Akan tetapi dengan harta pas-pasan tersebut dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taufik ya. Dan ada juga seorang muslim hartanya begitu banyaknya Allah berikan, dan Allah berikan taufik dengan harta yang banyak tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik juga ya. Akan tetapi kalau misalnya ada orang non muslim atau orang yang selalu bermaksiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, akan tetapi harta yang banyak tersebut untuk apa? Untuk maksiat ke sini, untuk maksiat B, untuk maksiat C, untuk maksiat D ya. Jadi yang pertanyaannya, apakah Allah senang kepada orang tersebut ya? Saya katakan, kalau Allah senang kepada orang tersebut, kok dikasih harta yang begitu banyak? Ini dinamakan istidraj ya. Diberikan kenikmatan-kenikmatan, wa umli lahum inna kaidi matin ya. Jadi orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah itu diberikan harta begitu banyak, kehidupan yang layak ya. Qarun contohnya. Qarun diberikan sama Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, akan tetapi dengan harta tersebut dia ingkar ya. Makanya wa umli lahum inna kaidi matin, istidraj ini namanya. Makanya kalau penghafal Al-Qur'an ada orang ya, dia kalau menghafal cepat banget gitu. Akan tetapi di samping itu dia bermaksiat A, bermaksiat B, bermaksiat C, dia bandel ya. Berarti saksikanlah, bisa jadi ini bukan taufik, akan tetapi istidraj ya. Tahu-tahu Al-Qur'an tersebut menjadi bumerang buat dia ya. Tahu-tahu Al-Qur'an tersebut menjadi penyebab dia mendapatkan azab. Nauzubillahi min dzalik ya. Makanya doa kita selalu Allah maj'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini hujjah buat kita, penolong kita di akhirat ya. Bukan sebagai penyebab kita mendapatkan azab ya. Kenapa mendapatkan azab? Dia hafal Al-Qur'an, dia paham Al-Qur'an, akan tetapi dia bermaksiat. Akan tetapi dia yang paling pertama berbuat korupsi. Akan tetapi dia yang pertama membuat mencuri dan lain-lainnya. Padahal dia hafal Al-Qur'an ya. Berarti kemana Al-Qur'an tersebut ya? Berarti kan tidak, Al-Qur'an tersebut akan menyerang dia di akhirat ya. Berarti jangan aneh ketika ada orang yang diberikan kemudahan menghafal Al-Qur'an, kok dia bermaksiat ya. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim ya, tentunya konsep dasarnya adalah ketika kita ingin menghafal Al-Qur'an, kita berusaha untuk mensucikan hati kita dan menjauhi maksiat-kemaksiatan yang ada ya. Kalau misalnya ada orang yang bermaksiat dia dan lain-lainnya tetapi diberikan kemudahan, ini bukan taufik ya. Akan tetapi namanya istidraj. Istidraj adalah diberikan atau azab. Seperti itu ya. Tadi siapa yang nanyanya? Paradila. Ya, Paradila itu ya, bisa dipahami ya. Sudah cukup ya Kak Farah? Terjawab insyaallah. Jazakumullah khair ya Ustadz Hendra wa Zauja. Mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab pada kajian online halal bihalal
Forsima pada hari ini. Saya dari moderator saya ucapkan syukran jazilan, jazakumullah khair kepada Ustadz Hendra dan Ustazah Khitam Hamidah, hafidhakumullah atas ala hadi taujih, atas taujihnya dan an-nasihah taqwa wa nasihah Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan penyampaian pasangan hebat dan luar biasa ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar segera dekat dengan Quran, juga nanti segera nikah juga gitu. Agar ujiannya berkurang salah satunya gitu. Baik, saya kembalikan selaku moderator kepada MC. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih lagi untuk saya dan kita juga kepada para kami, yaitu Kak Furkon dan Kak Gita yang telah memandu jalannya diskusi. Wah, luar biasa sekali ya tadi pemaparan dan diskusinya. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga Ustazah Hendra dan Ustadz Hendra dan Ustazah Khitam ini bisa menjadi role model kita nih ya. Amin. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan ada kuis nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutan semuanya kuisnya. Kita pakai Kahoot. Jadi teman-teman sekarang bisa buka, kalau yang pakai HP mungkin bisa di layar split gitu HP-nya ke kahoot.it. kahoot.it. Nah, untuk teman-teman yang pakai laptop bisa buka Kahoot-nya itu di HP ya. Nah, teman terus minta tolong dari host boleh share screen untuk Kahoot-nya. Nah, jadi gini teman-teman, peraturan dari Kahoot ini. Teman-teman masukin dulu nih game pin-nya yang ada di layar. Udah ketemu belum Kahoot.it di HP, atau buka di layarnya di split screen gitu. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu masukkan PIN-nya teman-teman, 570602. 570602. Boleh teman-teman semua ikutan ya, nanti ini hadiahnya ini akan mendapatkan mug spesial dari Forsima teman-teman. Untuk 3 orang yang dengan nilai tertinggi. Nah, setelah masukkan game PIN-nya, silakan masukkan nickname atau nama kalian. Masukkan. Nanti nama kalian jika sudah berhasil masuk akan muncul di layar share screen dari Zoom ini. Bisa dilihat nama teman-teman udah ada atau belum di situ. Nah, nanti cara bermainnya adalah akan muncul pertanyaan dari layar Zoom teman-teman. Jadi pertanyaannya akan muncul di layar screen, lalu teman-teman jawab di device kalian masing-masing. Gitu. Jadi nanti pertanyaan dan jawabannya itu hanya muncul di layar screen di Zoom ini teman-teman. Jadi nggak muncul di device kalian. Nanti kalian tinggal jawab pilihannya kayak A, B, C, D gitu, atau pilihan warnanya merah, hijau, kuning, biru. Itu di HP kalian, tapi pilihan jawabannya itu ada di layar screen gitu. Nah, oke, dikasih waktu berapa menit nih? 3 menit kali ya buat masukin nickname-nya untuk join-nya. Game pin-nya sekali lagi 570602. Baru ada 9 players nih. Dari berapa partisipan nih? Ustadz Hendra kalau mau ikutan juga boleh. Oh ya, insya Allah. 31 partisipannya, ayo teman-teman. Ada kuis. Iya, kuisnya simpel aja kok, bisa jawabnya. Ayo teman-teman ditunggu ya. Ada yang kesulitan kah? Kalau teman-teman bisa pakai 2 device, misalkan satu di laptop, satu di HP, itu lebih baik. Kalau cuma di HP bukanya bisa di layar split gitu teman-teman.
15 player. Oke, ditunggu lagi, mungkin masih ada yang berusaha untuk join. Setelah dibuka ini jangan dikeluarin dari layarnya ya, karena nanti akan keluar sendiri gitu. 17 players, 18. Terus gimana Kak caranya, Kak? Iya, caranya nanti kalian lihat pertanyaan dan jawabannya di... Iya, belum mulai. Kita bareng-bareng nih, jadi nanti kita gitu. Jadi ada layar dan pertanyaannya itu muncul di pertanyaan dan jawaban kita nih yang sekarang share screen sama panitia. Nanti kalian jawab dari device kalian masing-masing gitu, dari HP atau dari jawabnya cepet-cepetan ya Kak. Cepet-cepetan gitu. Nanti bakal langsung ada skornya gitu. Ada berapa pertanyaan ya? Ada 8 pertanyaan. Oke, ini 12 orang, dia ada 18. Kita mulai aja ya. Tadi ada satu lagi, mungkin. Tunggu bentar, Kak. Lagi. Oke, tunggu. Ada lagi yang mau ditunggu? Tadinya mau ikut dong, katanya. Halo. Oh, mau jalan-jalan. Oke, udah nih 18 player gimana? Ada Sebentar dulu, Kak. Oke. Gameplaynya namanya apa? Sorry Allah. Kahoot. Itu ya, di layar ada www.kahoot.it. Kahoot.it. Oke. Oke. 602. Oke, 706. 19 players. Oke, sudah, Kak. Sudah siap. 22, wah, Masya Allah. Oke, 22 ya. Kita mulai ya. Kak Ara, boleh silakan dimulai. Bismillah, cepet-cepetan nih. Question number 1. Apa kepanjangan dari forsima? Aku nggak tahu. Ayo dijawab, waktunya cuma 10 detik ya untuk menjawab. Jatuh di mana? Wow, 12 orang benar nih ya. Ini yang salah nih, ayo semangat, jangan sampai salah nih. Lanjut, pertanyaan nomor 2, siap? Siapakah ketua Forsima? Ini harus kencang juga sih sinyalnya biar cepet-cepetannya, biar nggak ketinggalan. Gampang ya pertanyaannya. Tahu lah ya siapa ketua Forsima. Siapa yang buat pertanyaan? Tadi udah disebutin juga. Wow, ini masih ada yang salah satu nih. Wah, Alwi memimpin.
Apa nama Instagram Forsima? Wah, abis ini harus follow nih kalau yang belum follow. Ada forsima.jbb, forsima.bekasi, forsima.kota Bekasi, forsima_. Jangan lupa follow ya abis ini Instagram Forsima. Forsima.bekasi. Jangan lupa follow teman-teman. Oke, next. Samleho, ini siapa nih Samleho mau memimpin? Lanjut. Next ya. Question number 4. Siapakah moderator hari ini? Wow, siapa nih tadi? Ada 2 ya. Gampang ya pertanyaannya. By the way, ini MC-nya ikutan juga, nanti kalau MC-nya menang gimana ya? Oh, masih ada yang salah juga ternyata teman-teman. Yang bener Kak Gita dan Kak Furkon ya tadi. Moderatornya. Samleho masih memimpin. Siapakah MC yang memandu acara hari ini? Nah, gampang banget kan? Itu ini khawatir yang menang MC-nya nih. Sama ketua Porsimanya yang menang. Kayaknya. Apa over aja kali ya kalau yang menang ketua Forsima? Ya benar jawabannya. Itu masih ada yang salah ya jawabnya. 3 gitu. Pertanyaan ketat nih. Apa tema dari acara hari ini? Wah gampang nih temanya kayak Apa tema dari acara ini? film nih. Ada apa dengan cinta kiagamnya itu? Ahmad. Ijabah. Soal. Istilah soal Teman-teman ini diralat ya. Salah ya? Harusnya yang merah ya, ada apa dengan cinta dan Ya udah ya, maaf ya. ya udah nggak apa-apa. Ini yang 5 selamat ya. Tapi tetap memimpin nih sama Leho sama Lufiha sama Kuntin. Nama istri dari Ustadz Hendra adalah Hitam Hamidah. Benar atau salah? Benar atau salah? Harusnya Hamidah ya pakai S. Jawabannya salah ya? Berarti yang benar Hamidah pakai E ya? Iya. Wah, terkecoh kita semua teman-teman. Luar biasa ini soalnya. Oke, next. Berarti habis ini Nur Amalia Syah nih, naik ke atas nih, memimpin. Lahir di negara manakah istri dari Ustadz Hendra? Gampang ya ini. Semoga nggak terkecoh lagi nih jawabannya ya. Ini yang bikin kahutnya yang terkecoh. Iya nih kurang teliti yang bikinnya ya. Ampun. Nggak apa-apa. Benar semua ya, ada yang salah 1. Benar ya dari Palestina, dari Gaza. Oke, selesai. Kita lihat siapa yang memenangkan. Wah, Lufiha. Di third place ada Lufiha, terus second place Samleho, dan first place Nur Amalia Syah. Amalita Syah. Selamat untuk pemenang. Dan runner up-nya yang keempat ada Kuntum, dan kelima dan Nusaibah ya. Oke teman-teman, nanti mungkin yang ini gimana keputusannya nih Kak? Untuk kan Samleho ini Kak Furkon ya? Yang Kak Furkon kan sih? Kak Furkon, terus Lufiha itu aku. Jadi kalau misalkan ini mau didiskualifikasi juga nggak apa-apa sih, nanti yang diambil yang keempat dan kelimanya ya Kak. Nanti akan dihubungi lagi atau yang merasa
Gimana Kak keputusannya? Bisa menghubungi admin Forsima ya? Ini nanti kita chat. Oke. Oke teman-teman, selesai sudah kuisnya. Terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi. Semoga dan juga selamat untuk yang menang. Nanti akan mendapatkan muk cantik dari Forsima. Nanti akan di-chat kembali oleh admin dari Forsima. Nah teman-teman, selesai sudah cara pada hari ini. Maaf sebentar. Ini ada doa penutup nggak? Ada ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara Halal Bihalal Forsima pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Sampai bertemu lagi di acara Forsima selanjutnya. Semoga kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair buat Ustaz Hendra dan istri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak sama-sama. Mohon pamit ya. Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Layak jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.